Dalam yang disebut dengan berdikari dalam bidang ekonomi itu artinya apa? Semua dilakukan sebisa mungkin oleh orang Indonesia, itu artinya. Ini kalau dalam sudut pandang ketuhanan, Indonesia sudah ditakdirkan untuk punya segalanya, tetapi secara nasib dikacaukan oleh penyelenggara negaranya. Nah itu. Bang Jumur deh, oke silakan Bang Jumur. Aku kayak udah gak perlu ngasih pengantar banyak karena tentu saja intinya Bang Jumur kita udah nemuin banyak faktor X kebangkrutan gitu. Terutama kalau ngomongin Bang Jumur ya buruh, omnibus law dan lain sebagainya yang teriak-teriak tapi itu kupingnya pada ditutup semua seluruh elit dan kekuasaan. Dan ternyata pada akhirnya omnibus law adalah pembiaran pertama yang kita biarkan hingga akhirnya hal-hal buruk lainnya muncul gitu, baik itu di MK, di Kemendikbud, di penyiaran dan lain sebagainya. Ini saya rasa ada salah kita semua dan silakan Bang Jumur untuk responnya. Terima kasih. Ini karena temanya tidak melulu soal buruh ya, jadi saya bicara yang agak sedikit luas. Saya ingin menyatakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang lahirnya ajaib tapi salah urus hingga hari ini. Kenapa ajaib? Karena seolah-olah Indonesia ini keluar dari pakem berdirinya bangsa-bangsa. Anda tahu Latin Amerika, sebuah daratan dijajah oleh negara yang sama, Spanyol kecuali sedikit Brasilia ya, dari Portugis. Itu Simon Bolivar itu akhirnya frustrasi karena dia tidak bisa menyatukan negara atau masyarakat daratan itu menjadi sebuah negara. Dia maunya menjadi republik. Dan sekarang menjadi belasan bahkan puluhan negara. Itu di Latin Amerika. Begitu juga di anak benua India ya, India. Di situ ada Pakistan, ada India, ada Bangladesh, itu semua dijajah oleh bangsa yang sama, tapi merdekanya sendiri-sendiri. Kita melihat ya Inggris ya. Kita melihat juga tetangga kita, ada Malaysia, ada Brunei, ada Singapura. Ya, kemudian mereka merdeka sendiri-sendiri. Indonesia tidak satu daratan dijajah oleh bangsa yang sama atau negara yang sama, Belanda, tapi pas merdeka semuanya ikut negara proklamasi. Ini ajaib. Mungkin perlu ada studi kenapa ini bisa terjadi, karena kok bisa semua orang, semua kerajaan, negara existing negara tuh pada waktu itu ya, itu existing itu sebuah negara berebut kesultanan atau kerajaan, akhirnya mereka menggabungkan diri dengan negara proklamasi. Nah sekarang udah mulai ada suara-suara kritis setelah bergabung, kenapa jadi seperti ini? Tadinya bergabung dengan asumsi akan menjadi lebih sejahtera bersama, lebih muncul persaudaraan, tapi yang terjadi sekarang mereka berbeda dengan yang mereka bayangkan. Sekarang sultan-sultan udah banyak yang mulai ngomong lagi, kalau begitu ya akan seperti dulu gitu kan. Nah ini saya rasa penting di garis bawahi karena memang ini salah urus dan akhirnya Indonesia seperti sekarang. Bahkan tadi Mas Hasto lebih ekstrim lagi soal nepotisme dan sebagainya. Nah, gerakan reformasi yang paling kencengan dulu KKN ya. Dan sekarang KKN itu berada di depan mata kita, hidung kita gitu. Tapi kemudian seperti tidak terjadi apa-apa. Kemana aktivis, kemana mahasiswa dan sebagainya. Atau senior-seniornya. Saya jadi ingat Rendra, dan itu pengalaman saya juga, dan teman-teman barangkali Pak Rocky Gerung. Banyak teman-teman kita yang masuk penjara, banyak. Ketika masuk penjara dia Raja Wali. Begitu keluar dari penjara tetap Raja Wali. Jadi dia bilang sangkar besi tidak bisa merubah Raja Wali menjadi burung nuri. Dia bilang begitu. Dan banyak para aktivis teman-teman kita yang hadir di sini dan lain-lain itu lulus pada ujian itu. Tapi banyak yang tidak lulus ketika sedikit kekuasaan, jabatan, komisaris dan lain-lain. Ya, itu bisa merubah Raja Wali menjadi burung nuri. Nah ini yang bahaya Pak Rocky. Ya, jadi barangkali ini dapat kenikmatan sedikit saja sudah lupa tentang
arah bangsa ya, atau arah generasi ke depan tuh udah lupa. Yang penting yang tadi Raja Wali jadi burung beo. Itu lebih ngeri lagi. Jadi itu mungkin salah satu penyebab kebangkrutan kita. Nah ini harus dievaluasi, penjelasannya mungkin panjang. Nah saya rasa tidak perlu kita untuk menjadi Marxis ya, untuk menyatakan bahwa the final analysis untuk bangsa kita ke depan adalah kita harus bicara soal ekonomi. Bukan tidak perlu, tidak harus. Ya tidak harus. Ya mirip-mirip lah. Tidak. Gimana? Tidak harus menjadi Marxis. Tidak harus menjadi Marxis untuk menyatakan bahwa the final analysis bagi bangsa kita ini penting membicarakan masalah ekonomi. Karena itu saya mau bicara tentang tadi, harusnya Hasto ada di sini karena saya udah bicara juga sebelumnya di luar forum ini, di forum yang lain tentang Trisakti Bung Karno. Trisakti Bung Karno itu buat saya penting banget gitu loh. Dan hampir semua pemimpin nggak ada yang menjalankan itu. Ini saya benci banget gitu loh. Nah, saya berharap, nggak tahu Pak Saganda mungkin nggak Prabowo menjalankan ini gitu loh. Jadi mana Pak Saganda mana Pak Saganda? Oh, kantor Pak Hasto. Oh, karena apa? Itu bagus banget. Berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Itu dahsyat. Tapi nggak ada keseriusan untuk menjalankan itu, terutama di butir kedua, berdikari dalam bidang ekonomi. Bahkan Pak Rocky, butir 1 dan butir 3 itu bisa juga menjadi semacam bagi berjalannya butir kedua. Tidak sedikit sekarang budaya itu sesuatu yang bisa bernilai ekonomi misalnya. Bagaimana Korea, Jepang dan sebagainya, dia melaunch budaya dia dan sekarang dia pemasukannya luar biasa dari budaya itu. Kita bukan berarti ngejual budaya dalam pengertian murahan ya, tidak seperti itu. Kita punya tempat wisata, kita punya macam-macam yang sebetulnya bisa invite devisa dan sebagainya, tapi kita nggak pernah serius. Nah, kemudian nomor 1 berdaulat secara politik juga begini. Kalau ekonomi kita morat-marit, akhirnya ribut satu sama lain, ini terancam kedaulatan kita. Secara politik bahkan terancam. Jadi sebetulnya final analysis tentang pentingnya ekonomi adalah jadi sesuatu yang harus. Dan saya sedikit aja di sini dari mungkin perspektif kaum buruh. Dalam yang disebut dengan berdikari dalam bidang ekonomi itu artinya apa? Semua dilakukan sebisa mungkin oleh orang Indonesia, itu artinya. Itu namanya berdikari. Mbak Salsabila Syairah yang amat baik. Kalau bisa modalnya modal sendiri. Kalau bisa orangnya orang sendiri yang mengerjakan. Ya, kalau bisa yang beli, yang belanja orang kita sendiri. Sekarang itu, mohon maaf, saya dari gerakan buruh banyak yang seperti Bung Karno bilang, akhirnya Indonesia jadi menjadi platform untuk meningkatkan nilai tambah yang nilai tambahnya nggak dirasakan kita tapi dibawa keluar. Di sini ada pabrik sepatu yang sepatunya tuh nggak boleh dijual dalam negeri. Nggak boleh, ada banyak produk-produk yang diproduksi di sini langsung diekspor ke luar negeri dan nggak boleh dinikmati oleh orang Indonesia. Kira-kira seperti itu. Jadi kita hanya sebagai platform untuk diperas buruhnya dengan margin yang besar dijual entah kemana kita nggak tahu. Kira-kira begitu. Jadi itu sangat tidak mandiri, sangat tidak berdikari. Jadi modalnya bahkan kita modal asing. Kemudian orangnya yang ngerjakan sekarang ada tenaga kerja asing lagi. Lebih parah lagi nih presidennya yang sudah diterima kasih oleh Pak Rocky Gerung. Terima kasih Pak Jokowi kan gitu. Gara-gara atlet menang gitu kan. Itu tenaga kerja asing masuk. Kemudian apa lagi? Tenaga kerja asing yang belanja. Nah ini kita bisa semua sebetulnya. Kita bisa semua dan kita udah kalau jujur kita suatu bangsa yang sudah bisa membuat produk yang sekitar 80.000 komponennya itu pesawat terbang. Harusnya ke yang lain tuh bisa. Tapi karena ada salah urus ya mungkin impor lebih suka dan sebagainya. Jadi nggak ada learning proses dalam bangsa ini. Nah ini mandiri dalam ekonomi. Dan saya ingin juga gini Pak, saya men-challenge ya. Di sini gini, kita sering mendengar kata-kata soko guru ekonomi Indonesia. Oh indah banget soko guru. Apa? BUMN, koperasi, dan korporasi atau swasta lah gitu. Tapi kita nggak pernah mendefinisikan apa sih perannya masing-masing. Perannya sama aja semua. Siapa yang punya duit, siapa punya ini bisa. Akhirnya apa? Yang ketinggalan koperasi Nah saya menawarkan dalam forum
penemuan Perhimpunan Menurun Kembali Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Rocky Gerung dan Bapak Saganda, dua kampiun pemikir besar saat ini, ya kan, coba didefinisikan Soko Guru ini, apa tugas koperasi, apa tugas BUMN, apa tugas swasta. Jangan tugas swasta diambil BUMN, tugas BUMN diambil swasta, bulak-balik, ya kan? Koperasi nggak jelas. Nah, kira-kira gitu. Contoh sederhana gini, kalau Anda ke Jepang, Anda tidak akan menemukan industri ikan terpadu penangkapan ikan itu dilakukan oleh swasta. Karena itu adalah barang Tuhan, ikan, ada masyarakat pantai di situ, maka apa yang cocok? Koperasi. Ya, kemudian Anda pergi ke Eropa, ada penebangan hutan, budaya hutan, tidak ada perusahaan PT yang mengerjakan itu. Kenapa? Karena tanahnya tanah Tuhan, ya kan, itu renewable, bisa diperbaharui, ya, dan ada masyarakatnya, ya kerjakan oleh koperasi. Tidak oleh hak penebangan hutan, HPH dan sebagainya oleh PT-PT itu. Ya. Tapi kemudian yang menarik di Indonesia begini, Kak. Buat apa BUMN punya properti gitu loh? Ada Wika properti, ada PP properti itu, Pak. Kan gila. Masa BUMN ngurusin properti gitu loh? Properti kasih swasta aja lah. Dulu ada karya-karya itu karena yang non negara bodoh. Yang pinter-pinter ditaruh di BUMN karya, bangun jembatan, bangun ini, bangun itu, penugasan. Dulu memang waktu kita merdeka, sarjana nggak cukup satu bus isinya. Gitu. Nah, jadi orang-orang pinter disuruh bangun lihat BUMN ini. Tapi sekarang semua udah bisa, kasih aja. Nah, yang menarik. Karena yang diangkut di bus itu buzzer. Nah, yang menarik sekarang justru apa? Perintah Konstitusi UUD 45 pasal 33 bumi, air dan kekayaan yang ada dalam di konstitusi negara dengan kemakmuran sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu sekarang diswastakan. Negara nggak terlibat. Orang sampai bengek-bengek tuh developer karya-karya atau apalah yang bisnis BUMN sekarang bengek, untungnya cuma 20 miliar di akhir tahun, 50 miliar, kadang-kadang rugi. Itu perusahaan-perusahaan yang BUMN itu. Anda tahu nggak? Batu bara tahun 2022 itu 600 juta ton. Harga batu bara $250 itu kira-kira saya hitung dulu pada waktu itu ya. Revenue dari batu bara 2.300 triliun, 2.400 triliun. Negara coba nerima sekitar 340-an triliun. Jadi ada 2.000 triliun itu dibagi ke segelintir orang aja, swasta-swasta itu. Wah, ini gila. Jadi maksud saya Pak Rocky, tolong jelaskan. Harusnya BUMN yang mengerjakan itu. Kalaupun harus swasta, oke lah bagi hasilnya agak serius dikit. Jangan cuma sekenaknya gitu loh. Nah, ini saya rasa nggak adil dan pasti Indonesia akan bangkrut kalau kita tidak punya sistem ekonomi yang memastikan peran-peran daripada Soko Guru perekonomian itu. Dan kalau itu kita lakukan, insya Allah kebangkitan nasional dimulai dengan kebangkitan ekonomi. Karena saya mau jujur Pak Rocky, solidaritas global itu sekarang ini kita bisa didengar kalau kita menjadi somebody lah, kira-kira gitu dalam sebuah pergaulan antar bangsa. Dulu somebody, karena kita Bung Karno merdeka begitu gagah, kita didengar orang, walaupun kita masih jauh miskin sekali. Tapi sekarang udah 75 tahun masih bahkan lebih ngaco pemikiran-pemikiran besarnya, dan kemudian kita secara ekonomi juga tidak bangkit, banyak yang miskin harus dikasih makan gratis, kita akan susah dalam kancah global. Jadi saya rasa itu penting, mari kita pastikan kita mandiri, berdikari dalam bidang ekonomi, laksanakan ajaran Trisakti Bung Karno. Terima kasih, billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rocky di sini kacanya dulu ya Pak Rocky ya, nggak apa-apa terakhir ya Pak Rocky selalu jadi penutup di acara manapun. Tadi sedikit review menarik juga tadi, ini sebetulnya sebuah statement yang kita dengar sehari-hari dalam kehidupan sebagai masyarakat Indonesia, bahwa Indonesia dianugerahkan, ajaib ya Bang Jemur ya. Ini kalau dalam sudut pandang ketuhanan, Indonesia sudah ditakdirkan untuk punya segalanya, tetapi secara nasib dikacaukan oleh penyelenggara negaranya. Nah itu repot jadinya. Jadi takdirnya bagus, nasibnya yang dibangkrutkan. Terus selanjutnya aku juga mau ini ya, supaya bisa pindah ke Kania, tentang bagaimana peradaban memberikan kita sejumlah scene perpindahan dari kerajaan kesultanan ke republik begitu ya, ke demokrasi, ke sosialis gitu. Itu karena ada alternatif ideologi,
ada alternativisme begitu untuk kemudian dicocokkan dan beradaptasi dengan waktu tersebut, situasi tersebut, penderitaan yang terjadi dan kesusahan yang memang secara solusi mungkin alternatif itulah yang memberikan harapan. Nah, tentu tuntunan ini sebagai vision penglihatan gitu ya, kita sebagai sebuah bangsa dan negara, tadi kata Bang Jumur, ini harus ada perbaikan sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi kita ideologinya apa? Misalnya yang paling sering diperbincangkan dalam TV oleh para elit adalah ekonomi Pancasila gitu. Ya Pancasilanya disebutin tapi penyelenggaraannya tidak berpancasila secara watak dan teknisnya begitu kan. Jadi sekali lagi kita terus kehilangan vision tetapi tidak berhenti bicara. Kita terus dipaksa untuk bekerja, tapi pikiran ditinggalkan di belakang. Maka dari itu, kita cuma wajib sekolah 9 tahun. Kalau bisa besok, Pak Jumhur, mulai sejak saat ini, seluruh pabrik misalnya di Karawang, itu minimal SMP. Minimal penerimaan SMP. S1 udah gak boleh. Karena statement negara begitu. Jadi universitas itu adalah tersier, pilihan. Jadi Anda tuh ke universitas bisa beli S1 atau tidak sama sekali karena negaranya menjamin sampai SMP 9 tahun itu SMP ya? Oke. SMP, SD, SMP, SMA sorry. 12 ya, sebenarnya kan SMP kan? Dia hanya menjamin 9 tahun. Jadi luar biasa. Nah, ngomong soal bagaimana cara kita memandang kehidupan berbangsa, bergaul dalam solidaritas global. Indonesia juga lagi-lagi mungkin agak ketinggalan, lucu banget. Misalnya kita mau ngomongin solidaritas global. Coba kita lihat cara melihat mengelola negara dari sudut pandang iklim. Keberlanjutan. Kita punya IKN yang dikomentari oleh banyak aktivis Eropa, dikritisi dalam media-media asing dan dibanggakan di sini. Kedua, IKN juga punya persoalan cultures. Sengketa dengan adat dan sebagainya. Ngomongin solidaritas regional. Persaingan tentang bonus demografi yang gagal, kita udah kalah bahkan sama Vietnam, Filipina, Singapura. Jadi faktor X pembangkrutan ini tidak hanya menurunkan rasa kebanggaan dari menjadi Indonesia, menjadi rasa malu menjadi anak muda Indonesia pasca keputusan MK. Ini luar biasa banget.